Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kefrentua dari kelas 11 IPA 3 absen 22. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada yang namanya bernapas, buang air kecil, buang air besar, berkeringat. Nah, tanpa kita sadari, peristiwa tersebut itu ada organ atau dalam kesatuan namanya sistem organ yang melakukan hal tersebut dengan sangat kompleks di dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu saya akan bahas hal-hal tersebut. Oke, di sini saya membagikan menjadi 3 segmen dan ada 3 materi. Dan di segmen pertama saya akan membahas tentang sistem pernapasan, dan di segmen kedua saya akan membahas tentang sistem pencernaan, dan di segmen ketiga atau di segmen yang terakhir saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Oke, sebelum kita masuk ke 3 segmen itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu agar kita tidak salah paham mengenai organ dan juga sistem organ, karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, organ sendiri adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, organ ini tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda. Kalau sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Nah, berarti singkatnya seperti ini. Kalau organ itu berarti, contohnya kalau sistem organnya itu sistem pernapasan. Nah, berarti organnya contohnya adalah hidung. Seperti itu adalah perbedaan antara organ dan juga sistem organ. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang pertama, yaitu membahas tentang sistem pernapasan. Tanpa kita sadar, ternyata kita tuh bernapas rata-rata 12-18 kali dalam setiap menitnya. Berarti dalam satu hari kita akan bernapas banyak 17.280 kali. Sangat banyak sekali, bukan? Oke, sekarang kita akan bahas organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Organ yang pertama adalah hidung dan juga rongga hidung. Hidung itu adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsi hidung itu sendiri adalah untuk menghirup oksigen atau O2 dan juga sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Jadi di dalam hidung kita terdapat rongga hidung. Nah, rongga hidung ini berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan juga menyaring atau filter udara yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bulu dan lendir yang ada di dalam rongga hidung ini berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara lainnya. Dan itu adalah organ yang pertama yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Oke, organ yang berperan yang kedua dalam sistem pernapasan manusia adalah tenggorokan atau faring. Nah, tugas dari tenggorokan atau faring ini itu menghubungkan antara mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring lewati tabung berotot. Nah, oke, deskripsi dari tenggorokan atau faring itu seperti ini. Tenggorokan atau disebut dengan faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Nah, pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan panggal tenggorokan atau laring, trakea, dan juga bronkus. Nah, itu adalah contoh kedua organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Kita masuk ke organ yang ketiga. Organ yang ketiga itu pangkal tenggorokan atau laring sebutnya, nama lainnya. Laring yang dikenal dengan sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan kalup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Dan itu adalah contoh ketiga dari organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu adalah trakea. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utama dari trakea ini adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Kita masuk ke organ yang berperan selanjutnya, yaitu adalah yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Organ ini tuh memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus, berakhir di alveolus atau gelembung udara nama lainnya. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru.
Kita masuk ke organ yang terakhir, yaitu adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada, di atas diafragma. Bentuknya tuh mirip spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan juga kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Kita masuk ke segmen yang kedua, membicarakan tentang sistem pencernaan. Kita pernah sadar gak sih, kalau kita makan, tiba-tiba jadi feses, kayak kita nggak memikirkan apa aja sih yang terjadi dalam tubuh kita. Dan kadang, kalau kita makan makanan yang bentuknya seperti donat, pada saat kita dicerna sama tubuh, ternyata bentuknya malah bentuk lain, fesesnya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena ada sistem pencernaan yang mencerna makanan dari dalam tubuh kita yang bekerja. Oke, kita akan masuk ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya sistem atau proses pencernaan mekanik. Yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Yang pertama terlebih dahulu, proses pencernaan mekanik. Ini tuh merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan juga melepaskan makanan. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengecilkan ukuran makanan kan. Jadi makanannya itu kita kecilkan agar bisa mudah gitu dicerna oleh tubuh. Dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan ini tuh proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Jadi berbeda-beda ya, ada 2, ada pencernaan mekanik dan juga ada pencernaan kimiawi. Oke, kita masuk ke organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dengan mengunyah dan kimiawi oleh enzim amilase. Jadi sangat korelasi dengan apa yang saya jelaskan di pertama. Kalau proses pencernaan itu ada 2, ada yang mekanik, contohnya tadi mengunyah oleh gigi, dan dengan enzim. Nah, karena di mulut ini juga ada enzim amilase juga yang bekerja. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah ya, yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Jadi singkatnya akan dikunyah-kunyah dulu oleh gigi menjadi ukuran yang lebih kecil dan agar enzim amilasenya itu bekerja lebih mudah. Jadi seperti itu ya. Oke, kita masuk ke organ yang kedua, itu faring dan juga esofagus. Nah, tenggorokan atau yang disebut dengan faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Nah, apa itu gerakan peristaltik? Gerakan yang meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, jadi istilah peristaltik itu ya. Jadi itulah dia contoh dari organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, itu adalah lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, sangat korelasi lagi dengan apa yang saya jelaskan di pertama, yaitu proses pencernaan kimiawi itu oleh enzim. Contohnya adalah lambung. Nah, enzim apa aja sih yang ada di lambung atau getah lambung terdiri dari apa? Yang pertama adalah pepsin. Pepsin ini adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah asam klorida atau HCl, fungsinya untuk membunuh kuman dan juga bakteri. Dan dari sini kita mendapatkan fungsi dari lambung itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam kurang lebih, dan juga untuk mematikan mikroorganisme tadi karena ada asam lambung atau HCl. Nah, setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-perlahan didorong masuk ke usus halus. Kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu pankreas, hati, dan juga empedu. Nah, hati itu adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu.
Nah, yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya untuk menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati yang akan menghasilkan empedu, jadi gitu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini dia itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu adalah duodenum, ada duodenum, ada jejunum, dan juga ileum. Nah, kita masuk ke duodenum terlebih dahulu, atau nama lainnya adalah usus 12 jari. Fungsinya itu sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dan kalau untuk tadi jejunum dan juga ileum itu sama ya fungsinya ya. Kalau untuk jejunum itu usus kosong dan ileum itu usus penyerapan, sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi fili atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari-sari makanan. Nah, oke, kita masuk ke usus besar ya. Nah, usus besarnya adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap di tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan tadi membentuk feses. Nah, dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian. Ada 2, yaitu ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air di zat sisa-sisa makanan. Yang kedua ada rektum, fungsinya sebagai tempat menyimpan feses sementara. Nah, selain itu ada pula umbai cacing. Nah, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan tersumbat di dalamnya. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit usus buntu. Dan kita langsung masuk ke anus atau dubur. Ini fungsinya sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Nah, itu dia beberapa organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen ketiga, segmen yang terakhir, yaitu membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, pada manusia sendiri itu ada yang namanya mengeluarkan keringat, urin, gas CO2, H2O, serta pengeluaran urea dari cairan empedu. Nah, proses tersebut berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa-sisa makanan dalam tubuh agar tidak meracuni organ lainnya. Nah, makanya ada yang namanya ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini mempunyai organ-organ juga ya, dan organ-organnya yang pertama adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air atau H2O. Nah, ini adalah contoh gambar dari sistem ekskresi pada paru-paru. Organ yang kedua pada sistem ekskresi pada manusia adalah hati, dan fungsinya untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Dan ini adalah contoh gambar urutan proses sistem ekskresi pada hati. Oke, organ yang terakhir adalah kulit. Nah, mengeluarkan kotoran dan racun dan senyawa mineral berlebih melalui keringat itu adalah fungsi dari kulit. Dan ini adalah contoh dari sistem ekskresi pada kulit. Oke, itu dia penjelasan singkat mengenai 3 materi yang sudah saya bawakan, mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga sistem ekskresi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.